Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Nurmawati, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3 Universitas Muhammadiyah Buton dengan NPM 0319011247. Nah teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas tentang sistem penyusun tubuh tumbuhan, bagian-bagiannya dan fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Baik teman-teman, sebelum kita mengetahui bagian-bagian tubuh tumbuhan lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui sistem organ pada tumbuhan loh teman-teman. Sistem organ pada tumbuhan terbagi menjadi 4. 1. Sistem pernapasan. 2. Sistem pengangkut. 3. Sistem penguapan. Dan 4. Sistem gerak. Baik teman-teman, sistem organ pada tumbuhan tadi memiliki organ penyusun dan fungsi lah teman-teman. Mari simak penjelasannya. 1. Sistem pernapasan atau respirasi. Organ penyusun dari sistem pernapasan adalah daun atau stomata, batang atau lentisel, dan akar. Sedangkan fungsi dari sistem pernapasan adalah sebagai proses pada tumbuhan untuk menyerap molekul oksigen yang berada di udara agar dapat menghasilkan air, karbon dioksida, dan juga energi. 2. Sistem pengangkut. Organ penyusun sistem pengangkut adalah daun, batang, dan akar. Tetapi akarnya harus yang memiliki xilem dan floem. Adapun fungsi dari sistem pengangkut adalah untuk menyediakan zat-zat penting yang diperlukan untuk kehidupan sel-sel tumbuhan dan mengambil zat-zat hasil kegiatan tumbuhan. 3. Sistem penguapan atau transpirasi. Organ penyusun sistem penguapan atau transpirasi adalah daun dengan stomata. Fungsi dari sistem penguapan adalah sebagai difusi uap air dari udara yang lembab di dalam daun ke udara kering di luar daun. 4. Sistem gerak. Organ penyusun sistem gerak adalah akar, batang, dan daun. Fungsi dari sistem gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan hidup tumbuhan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui sistem organ pada tumbuhan ya, teman-teman. Sekarang kita harus mengetahui bagian tubuh tumbuhan, teman-teman. Nah, teman-teman, bagian-bagian tubuh tumbuhan adalah 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Bunga. Nah, teman-teman, bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut memiliki fungsi dan struktur masing-masing lah teman-teman. Mari simak penjelasan berikut. Nah, teman-teman, bagian tubuh tumbuhan yang pertama saya akan jelaskan adalah akar. Langsung saja. Bagian ujung disebut dengan tudung akar, bagian yang ini disebut dengan ujung akar, bagian yang berwarna ungu disebut dengan batang akar, bagian yang berambut disebut dengan rambut akar. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui jenis-jenis akar, terlebih dahulu kita harus mengetahui fungsi dari akar. Adapun fungsi dari akar adalah 1. Untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, 2. Sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, 3. Untuk memperkokoh tumbuhan. Jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar terbagi menjadi 2, yaitu 1. Jenis-jenis akar berdasarkan bentuknya. Jenis-jenis akar berdasarkan bentuknya dibagi lagi menjadi 2, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Sedangkan jenis akar berdasarkan sifat dan fungsi khususnya yaitu terbagi menjadi 4, akar gantung, akar pelekat, akar tunjang, dan akar nampak. Nah, teman-teman, sekarang kita pindah di bagian tubuh tumbuhan yang kedua yaitu batang. Sebelum kita mengetahui struktur dan jenis batang, terlebih dahulu kita harus mengetahui fungsi dari batang. Nah, adapun fungsi dari batang adalah 1. Sebagai alat pengangkut atau alat transportasi zat hara dalam tumbuhan, 2. Untuk menopang tumbuhan, 3. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sedangkan jenis-jenis dari batang terbagi menjadi 3, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang berumput. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke bagian ketiga dari tubuh tumbuhan, yaitu daun. Teman-teman, sebelum kita mengetahui struktur dan jenis dari daun, terlebih dahulu kita harus mengetahui fungsi dari daun, teman-teman.
Nah, teman-teman, fungsi dari daun adalah satu, sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis, dua, sebagai alat pernapasan tumbuhan, tiga, sebagai tempat terjadinya penguapan. Nah, teman-teman, daun biasanya berbentuk tipis melebar dan berwarna hijau. Warna hijau ini disebabkan oleh adanya klorofil. Klorofil yaitu zat hijau pada daun. Nah, teman-teman, klorofil ini berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari loh dalam proses fotosintesis. Nah, teman-teman, jenis-jenis daun adalah satu, tulang daun menyeri, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Sedangkan jenis daun berdasarkan jumlah lebar daunnya terbagi menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di bagian akhir dari tubuh tumbuhan, yaitu bunga. Sebelum kita mengetahui struktur bunga, mari terlebih dahulu kita harus mengetahui fungsi dari bunga. Nah, teman-teman, adapun fungsi dari bunga adalah satu, sebagai perhiasan tumbuhan, dua, sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui fungsi dari bunga ya, teman-teman. Sekarang kita harus mengetahui struktur bunga. Adapun struktur dari bunga adalah satu, tangkai bunga berfungsi menghubungkan bunga dan batang. Dua, kelopak bunga berfungsi melindungi bunga ketika masih kuncup dari serangan serangga. Tiga, dasar bunga. Empat, mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai hiasan pada bunga untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. 5. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. 6. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga dan bakal biji atau calon tumbuhan baru. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang sistem penyusun tubuh tumbuhan, bagian-bagiannya, dan fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.